Di tengah perang Rusia-Ukraina, negara-negara aliansi militer NATO tampaknya kini semakin solid untuk mempertahankan wilayah dan pengaruh militernya di Eropa, serta memberikan dukungan penuh untuk militer Ukraina. Ketegangan Rusia dengan Amerika Serikat dan negara sekutu NATO ini tentunya menjadi babak baru perang terbuka Rusia dengan negara-negara Barat, di mana selain perang dagang atau ekonomi yang didirikan oleh Rusia melalui Badan Ekonomi BRICS, perang langsung secara militer telah dimulai di Ukraina yang dengan terang-terangan didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO. Namun ketegangan Rusia dengan negara-negara aliansi militer NATO tentunya tidak cukup sampai di situ, sebab Norwegia berencana untuk mendirikan pusat peperangan amfibi NATO yang baru untuk menyediakan pelatihan bagi marinir Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda di tengah meningkatnya ketegangan dengan Rusia. Menurut beberapa sumber, pangkalan militer ini akan dibuat di kota Syriza di bagian utara negara tersebut, yang hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari Murmansk, yang merupakan tempat pangkalan militer utama Rusia berada. Pembangunan pangkalan militer tersebut akan memungkinkan personel NATO untuk berlatih dalam berbagai kondisi dan membantu simulasi serangan amfibi dalam kerjasama yang erat antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Udara negara-negara aliansi militer NATO. Menurut informasi, fasilitas pangkalan militer marinir tersebut akan menampung beberapa ratus tentara dan diharapkan beroperasi penuh pada tahun 2026 yang akan datang. Kita harus berlatih bersama untuk dapat mempertahankan Norwegia, negara-negara Nordik, dan NATO dalam krisis dan perang, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Bjørn Arild Gram. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa negaranya sekarang dalam situasi kebijakan keamanan yang lebih serius, mengingat Rusia saat ini dianggap sebagai ancaman. Kami menginginkan peningkatan kehadiran sekutu di Norwegia, lebih banyak pelatihan dan latihan baik untuk keamanan Norwegia. Kami membutuhkan sekutu untuk terbiasa dengan iklim dan kondisi cuaca Norwegia. Kami juga perlu berlatih bersama jika diperlukan. Jadi ini adalah perkembangan yang diinginkan, ujar Arild Gram. Selain itu, Menteri Pertahanan tersebut juga mencatat bahwa pusat baru tersebut akan memiliki hubungan dekat dengan beberapa fasilitas militer di dekatnya yang menurutnya akan sangat berguna bagi NATO. Pernyataan ini muncul setelah pemerintah Norwegia mengajukan rencana untuk melakukan peningkatan belanja pertahanan yang bersejarah, yaitu sekitar 54 miliar dolar Amerika Serikat untuk militer Norwegia dari tahun 2024 hingga tahun 2036 mendatang. Sebagai bagian dari rencana peningkatan militer Norwegia, ia juga ingin memperoleh sistem pertahanan udara jarak jauh pertamanya dan memperluas angkatan darat dari 1 menjadi 3 brigade, serta sekaligus meningkatkan jumlah pasukan Home Guard menjadi 45.000 tentara. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, yang mengetahui perkembangan negara aliansi militer NATO, kemudian mengisyaratkan bahwa Moskow akan memeriksa ambisi ekspansionis NATO di wilayah tersebut. Kami melihat bagaimana NATO meningkatkan latihan yang terkait dengan komunikasi krisis di Kutub Utara. Negara kami sepenuhnya siap untuk mempertahankan kepentingannya dalam hal militer, politik, dan teknis militer, ujar Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia. Sementara di sisi lain, menurut beberapa sumber media informasi terkait lainnya yang kami kutip pada 2 Desember 2024, demi untuk mencegah kemungkinan serangan militer Rusia berikutnya di Eropa, selain memperkuat pertahanan militer Norwegia, Amerika Serikat dikabarkan telah membuka pangkalan rudal baru di wilayah negara sekutunya, yaitu Polandia Utara. Pembangunan pangkalan militer sebagai perisai atau sistem pertahanan untuk menangkal serangan rudal balistik Rusia tersebut
sontak menuai kritikan dari Kremlin yang dianggap sebagai upaya untuk menahan Rusia dengan memindahkan infrastruktur militer Amerika Serikat lebih dekat ke perbatasan Rusia dan Polandia. Menurut pihak keamanan, pembangunan atau peresmian pangkalan militer Amerika Serikat yang kini siap beroperasi tersebut terletak di kota Redzikowo di dekat pantai Baltik. Pangkalan rudal yang dibangun sejak tahun 2000-an oleh Amerika Serikat bersama negara aliansi NATO ini adalah merupakan pangkalan utama yang diklaim sebagai sistem pertahanan udara untuk menangkal serangan Rusia. Selain itu, peresmian pangkalan Amerika Serikat ini disebut oleh Polandia sebagai sikap solid Amerika Serikat dan NATO terhadap keamanan negara mereka dari berbagai kemungkinan target serangan Rusia. Menurut informasi yang beredar, pangkalan militer yang dibangun tersebut hanya berjarak sekitar 250 km dari daerah kantong Rusia di Kaliningrad. Sementara itu, dengan semakin kuatnya hubungan militer Amerika Serikat dengan Polandia, sontak menjadi perhatian bagi Rusia yang juga dianggap sebagai ancaman. Sebab hingga kini Amerika Serikat dan NATO dianggap selalu ikut campur di setiap langkah Rusia. Misalkan saja dalam perang Rusia-Ukraina, Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO selalu turut ambil bagian dengan menyuplai berbagai jenis alutsista persenjataan terhadap militer Ukraina. Salah satunya yang menjadi sorotan yaitu pasukan rudal balistik jarak jauh Amerika Serikat dan beberapa negara aliansi NATO. Menurut sumber media informasi terkait, tujuan akan memasok rudal jarak jauh untuk militer Ukraina ini yaitu agar Ukraina dapat menyerang wilayah atau situs-situs strategis militer Rusia. Misalkan seperti situs rudal nuklir Rusia dan hingga berbagai pangkalan militer strategis Rusia. Sementara adapun elemen perisai utama Amerika Serikat dan negara aliansi NATO lainnya, yaitu termasuk situs kedua di wilayah Rumania. Kemudian kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat yang bermarkas di Pelabuhan Spanyol Rota dan radar peringatan dini di kota Kurecik di wilayah negara Turki. Sebelumnya, Rusia telah melabeli pangkalan militer Amerika Serikat di Polandia disebut sebagai ancaman sejak tahun 2007 lalu saat masih dalam tahap perencanaan. Namun negara anggota NATO mengklaim bahwa pangkalan rudal atau perisai tersebut murni bersifat defensif atau hanya bersifat sebagai pencegat serangan rudal dari negara yang mengancam wilayah kedaulatan mereka. Sementara di sisi lain, ketegangan Rusia dengan Amerika Serikat dan negara-negara aliansi NATO ini tentunya menjadi kekhawatiran dunia. Sebab perang Rusia dan Ukraina saat ini menjadi salah satu perang terlama saat ini, di mana negara Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris menjadi negara sekutu NATO yang paling terdepan membela Ukraina. Hal itu terlihat di mana selain memberikan dukungan politik dan ekonomi, ketiga negara superpower tersebut juga secara terang-terangan menyuplai sistem persenjataan rudal balistik jarak jauh untuk dapat menyerang situs vital militer Rusia untuk yang pertama kalinya. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Ukraina nekat menyerang pangkalan udara di wilayah Rusia dengan rudal canggih ATACMS pasukan Amerika Serikat untuk yang pertama kalinya setelah Amerika Serikat mengizinkan menggunakan rudal balistik jarak jauh ATACMS pada 19 November.